Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru. Kali ini kita kembali akan membahas tentang materi pendidikan kewarganegaraan kelas 12, bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dua subpokok bahasan, yaitu yang pertama tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dan kali ini, atau pertemuan kali ini, kita akan membahas lagi dua subpokok bahasan, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, bagi sahabat pembelajar yang ingin belajar tentang bagaimana cara membuat slide PowerPoint yang seperti saya tampilkan ini, silakan sahabat pembelajar lihat di video Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dengan judul cara membuat slide PowerPoint dengan animasi efek lampu neon dan lampu sorot. Baik sahabat pembelajar, kita mulai pertemuan kali ini membahas dua subpokok bahasan bagian C dan bagian D. Kita mulai pada bagian C, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, penyebab terjadinya sehingga ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, karena adanya sikap egois, kemudian ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap yang intoleran atau tidak toleran. Kemudian yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum, serta yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, kemudian yang kedua kita bahas tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa terjadi karena yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran cukup tinggi. Yang ketiga, masih terjadinya tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Yang keempat, angka putus sekolah yang cukup tinggi, serta yang terakhir adalah pelanggaran hak cipta atau copyright. Yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Hal ini sering kita jumpai. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara atau sering disebut dengan vandalisme. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara. Dan yang terakhir, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Subpokok bahasan D membahas tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Kita mulai dari pencegahan mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pencegahan yang pertama, penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, KPAI, Komnas HAM, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya
penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Sekarang pencegahan oleh lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. 1. Kepolisian penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana umum. Kedua, Tentara Nasional Indonesia penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan lain sebagainya. 3. Lembaga peradilan memeriksa, mengadili, memutus kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Membangun masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dikatakan berhasil jika 1. Sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. 2. Sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Yang ketiga, sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini, membahas tentang materi pendidikan kewarganegaraan kelas 12 bab 1. Terima kasih atas perhatiannya, semoga berguna.